Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhwa TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita Snake Immortal, Tale of a Snake Cultivation to Immortality. BTW, yang nyari episode sebelumnya Mimin tempel di deskripsi beserta dengan playlistnya. Dan jangan lupa untuk join saluran WA untuk info terupdate dari Mimin. Linknya ada di deskripsi. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke alur ceritanya. Disclaimer, mohon abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita yang mempermudah bagi pendengarnya untuk mengetahui isi ceritanya maupun mengetahui alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh dan tempat, ini benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi pendengar untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Cerita berlanjut. Di saat Raja Serigala bergerak, seketika Suhei pun segera melepaskan cincin best taming dan mengikat Raja Serigala tersebut. Suhei pun yakin dengan cincin best taming ini tidak mungkin Raja Serigala bisa membebaskan diri. Suhei pun segera mencoba efek cincinnya dan menginstruksikan Raja Serigala untuk turun, dan seketika cincin itu menarik paksa Raja Serigala untuk turun ke bawah dengan keras. Hingga saat Raja Serigala duduk, Suhei kembali meminta Raja Serigala untuk mendekat. Di saat itu, cincin pun mulai menarik Raja Serigala untuk maju, walaupun Raja Serigala menolak dengan keras untuk hal ini. Hingga pada akhirnya Raja Serigala takluk dan menjadi peliharaan yang menurut kepada majikannya. Dan Suhei pun tidak percaya ini. Cincin ini benar-benar berhasil menaklukkannya. Suhei pun menyebut cincin best taming ini cukup menarik. Dan segera Suhei meminta Raja Serigala untuk membawanya pergi berpatroli di gunung. Kemudian Suhei pun tiba di sebuah bukit kecil dan mengaktifkan Divine Sense-nya. Dengan ini Suhei mengetahui bahwa babi hutan telah melahirkan selusin anak rusa dan rusa roe. Jumlah domba tidak mengalami pengurangan, namun Suhei agak curiga para serigala sudah memakannya beberapa. Dan di sini ada lebih dari 100 kelinci. Suhei pun menyebut bahwa situasi di sini tidak buruk. Rencana swasembada berjalan dengan baik. Namun di saat itu Suhei merasa aneh dan bertanya-tanya, ada sebuah aroma yang tercium tidak asing. Dan setelah ditelusuri, ternyata itu adalah ular putih kecil dari lembah 10.000 ular. Suhei pun penasaran apakah dia mengikuti aromanya sampai ke sini. Melihatnya sekarang, dia pasti sejenis Black Giant Snake hanya dengan mutasi warna. Dia belum secara resmi menjadi monster atau memperoleh kecerdasan, dan dia tidak bisa berbicara. Dilihat dari ukurannya, dia dianggap sebagai juniornya. Dan karena ular putih ini adalah juniornya dan ada koneksi sebagai senior, sudah sepantasnya menjaganya sedikit. Namun di saat ular putih mulai melilit Suhei, Raja Serigala menganggapnya berbahaya bagi majikannya dan mulai mengaum kepada ular putih. Suhei pun segera menegur Raja Serigala karena menakutinya dan meminta Raja Serigala untuk menutup mulutnya dan senyum dengan lembut. Namun nyatanya di saat itu muka serigala malah semakin menyeramkan, sehingga Suhei meminta Raja Serigala untuk melupakan hal ini. Suhei juga menyebut bahwa dirinya bisa melepaskan cincin best taming ini dan membebaskan Raja Serigala. Tapi Raja Serigala harus setuju dengan satu syarat. Pertama, rela menjadi bawahannya, bantu dirinya berburu setiap hari dan bawa mangsanya ke guanya. Kedua, patroli gunung setiap hari. Jika serigala gunung mendeteksi keberadaan manusia dalam jarak 10 km, segera laporkan kepada dirinya. Jika Raja Serigala gagal, Suhei akan membunuh Raja Serigala. Dan segera Suhei melepaskan cincin best tamingnya. Dan Raja Serigala pun sangat senang dengan hal ini, dan segera menjilati Suhei. Suhei pun risih dengan air liurnya dan meminta Raja Serigala untuk berhenti melakukannya.
Kemudian di dalam gua, Suhei pun memberitahu ular putih yang diberi nama Xiaobai bahwa Xiaobai akan tinggal di sini mulai sekarang. Dirinya akan mengajari Xiaobai beberapa teknik dasar kultivasi. Mulai sekarang, Suhei meminta Xiaobai untuk tinggal di gua ini dan jaga pohon buah ular ini serta bermeditasi di sini. Selagi dirinya punya sesuatu untuk dimakan, Xiaobai tidak akan kelaparan. Xiaobai pun mengerti. Di sisi lain, manusia lain sedang mendekati hutan. Mereka pun mengingat petunjuk dari Zhou Wenzuo bahwa mereka harus pergi ke puncak selatan lembah 10.000 ular. Namun mereka juga sangat menyayangkan setelah Zhou Wenzuo tersadar. Dia cuma bisa memberinya bayangan samar monster itu. Jika tidak dengan kekuatan kompas Grand Treasure, mereka tidak perlu mencari terlalu lama. Zhou Wenzuo mengatakan itu saat dia melarikan diri dari bawah tanah. Dia menyebut yang lainnya sebagai Javelin Dragon. Chen Daoling pun menyebut itu mustahil. Jika itu benar-benar naga, Chen Daoling pun meminta mereka melupakan itu. Mereka semua, bahkan dirinya, bisa mati jika bertemu dengannya. Tidak ada kesempatan untuk melawan atau melarikan diri. Dirinya rasa itu hanyalah roh ular cerdas atau tubuh yang dirasuki oleh seorang kultivator. Dengan kecerdasan terbatas, mungkin saudaranya mengatakan itu untuk menjaga gengsinya setelah kalah. Kemudian saat menunggu kompas beberapa waktu, akhirnya kompas menunjukkan reaksinya. Dan mereka menemukan bahwa sepertinya makhluk itu ada di gunung di depan sana. Chen Daoling pun mengatakan bahwa mereka akan mencari dari kedua sisi gunung ini. Jika mereka melihat monster ular itu, segera beri isyarat kepada dirinya. Mereka pun mengerti dengan instruksi masternya. Kemudian salah seorang kini telah memasuki hutan sendirian. Dia pun merasakan kehadiran monster di dekat sini. Dirinya hanya tidak tahu jika itu monster ular atau bukan. Dan nyatanya yang ada di depan manusia itu bukanlah monster ular, melainkan sekelompok serigala. Dan saat ini mulai mengepung manusia ini. Manusia ini pun merasa sekelompok serigala yang dipimpin oleh iblis serigala. Selain itu ada bau ular. Manusia ini menduga itu ada hubungannya dengan monster ular. Dan seketika para serigala pun mulai menyerang manusia ini. Namun manusia ini pun menyebut bahwa mereka bodoh. Mereka cari mati dan seketika manusia ini melepaskan Thunder Shield Explosion yang membuat para serigala di dekatnya terkena serangan ini. Raja serigala yang merasa ini sangat berbahaya pun segera berbalik pergi dan kabur. Manusia itu pun jelas tidak membiarkan Raja serigala ini kabur. Sedangkan Raja serigala sendiri menilai manusia ini terlalu kuat. Dirinya harus memberitahu Suhei setelah satu tebing lagi, maka dirinya akan sampai. Dan di saat yang sama, manusia itu kembali melepaskan Thunder Shield Explosion dan mengenai ekor Raja serigala hingga membuatnya berteriak. Di sisi lain, Suhei mendengar suara lolongan dari Raja Serigala. Suhei pun menyadari bahwa ini situasi yang tidak bagus dan menduga orang-orang dari sekte pemburu ular itu datang untuk menangkap dirinya. Suhei pun meminta Xiaobai untuk tetap berada di sini dan jaga pohon buah ular itu, serta tidak keluar. Sedangkan Suhei sendiri segera masuk ke dalam tanah dan dirinya harus menjauhkan mereka sebelum mereka menemukan tempat ini. Bahkan jika dirinya harus bertarung, pertarungannya tidak boleh di sini. Dan segera Suhei memperluas Divine Sensei-nya. Suhei pun penasaran bagaimana kondisi pengunjungnya kali ini. Apakah sebanding dengan senior tertua atau yang bernama Muyun? Dan di saat itu Suhei pun merasakan sesuatu hingga kedua Divine Sensei dari sisi berlawanan saling bertabrakan. Dan manusia itu pun juga merasakannya dan menemukan posisi ular tersebut. Manusia itu pun menilai bahwa perkataan Chen Daoling bahwa ini hanya monster ular dengan Void Layer Spirit, tapi Master menyuruhnya untuk tidak bertindak gegabah, hanya menahannya selama satu batang dupa terbakar, dan dia akan datang sendiri. Manusia ini pun mengirimkan sinyal secara diam-diam terlebih dahulu. Dan di saat itu manusia itu pun merasa bahwa ular itu mencoba kabur, namun dia tidak terlalu cepat. Zhou Wenzuo bilang bahwa monster ini sangat licik, tidak hanya mampu bertarung di atas levelnya, dia juga berpura-pura lemah untuk memancing lawannya mengejarnya, dan kemudian melakukan serangan balik. Dengan ini dirinya harus berhati-hati.
Manusia itu pun juga berpikir jika ular itu bisa berpura-pura lemah, maka dirinya juga bisa begitu. Itu kemampuan dirinya. Lalu manusia itu menyebut bahwa ular itu masih berada di tahap keempat kesadaran spiritual. Master tidak perlu terlibat dalam pertarungan ini. Orang yang sudah mencapai tingkat 6 tahap penyempurnaan Ki seperti dirinya bukan tandingan bagi ular tersebut. Suhei sendiri merasa heran dan bertanya-tanya apakah orang ini bodoh atau apa. Tingkat kultivasi orang ini setara dengan Muyun, tapi kecepatannya jauh lebih lambat. Jelas sekali manusia ini cuman menggertak. Selain itu mengatakan kalau master tidak perlu terlibat dalam pertarungan ini, yang berarti masternya akan segera tiba. Orang ini sedikit lebih pandai daripada Moyun, tapi dia bodoh. Suhei pun merasa tidak bisa membuang-buang kesempatan dan segera menggunakan Earth Reversal Teknik. Dengan ini Suhei pun mencoba kabur dalam kecepatan penuh. Dirinya akan melihat reaksinya. Jika manusia ini berani mengejarnya dengan kecepatan penuh, dirinya akan segera membunuhnya. Manusia ini pun bertanya mengapa ular ini tiba-tiba meningkatkan kecepatannya dan bersiap melepaskan Thunder Seal Explosion. Melihat serangan itu, Suhei pun merasa ini hal yang bagus karena manusia ini mulai panik. Selain itu, kekuatan treasure-nya sangat kuat, sekitar setengah kekuatan fireball-nya. Dan seketika manusia ini juga menggunakan Earth Reversal Teknik dan mengejar ular tersebut. Manusia itu pun menyebut bahwa ular itu telah membunuh saudaranya. Dirinya tidak akan membiarkan ular itu lagi, apapun yang terjadi. Suhei pun kembali menggunakan Suddenly Changing Direction untuk meningkatkan kecepatannya. Menurut Suhei, ini seperti yang dirinya harapkan. Manusia ini mengejar dirinya dengan kecepatan penuh, maka kekuatannya akan terkuras habis dan dia tidak akan punya cara untuk lari. Dan tak berselang lama, tiba-tiba Suhei melakukan manuver dan berbalik arah ingin menyerang manusia ini. Manusia ini pun kaget melihat ular itu kembali, dan dengan posisi seperti ini, dirinya merasa tidak bisa menghentikannya. Ular itu akan segera menabrak dirinya. Manusia ini pun tidak menyangka ular ini benar-benar menghampiri dirinya. Ular ini terlalu meremehkan dirinya. Dengan ini, dia akan meledakkan ular itu dengan Thunder Seal Explosion. Dan di saat yang sama, Suhei nyatanya mengaktifkan Gravitation Golden Shield Talisman. Dan Suhei pun berhasil menahan serangan Thunder Seal. Sedangkan manusia ini tidak menyangka bahwa ular ini berhasil menahannya. Ular ini benar-benar mengambil tas penyimpanan milik Muyun. Dan manusia ini juga menyadari bahwa benturan serangan ini akan segera meledak. Dan seketika ledakan besar pun terjadi dan membuat manusia itu terlempar. Manusia itu menilai bahwa dirinya beruntung. Serangan gunturnya sendiri yang menyebabkan ledakan. Jika tidak, maka habislah sudah. Namun tiba-tiba ular itu pun mengaktifkan fireball dan siap melepaskannya tepat di depan manusia ini. Di saat manusia ini mengingat gioknya dan seketika mengaktifkannya. Namun saat mengaktifkan, manusia ini menyadari bahwa dirinya tidak dapat mengakses giok kehidupan sedikit pun. Perlindungannya tidak dapat menutupi seluruh tubuhnya. Dan Suhei pun seketika melepaskan fireball-nya hingga membakar manusia ini. Dalam pikiran Suhei, Black Flames hanya dapat diproduksi setelah tahap establishment. Untungnya dirinya menemukan herbal obat api Earth Flame Fin. Ini juga meningkatkan fireball-nya. Di saat itu Suhei pun mengatakan bahwa tas penyimpanannya sekarang menjadi miliknya. Giok kehidupan melindungi semuanya kecuali tangan kirinya. Suhei pun menyebut manusia ini beruntung. Dengan ini saatnya memberikan serangan fatal. Lalu manusia ini pun berteriak dan meminta masternya untuk membantunya. Dan di saat yang sama Chen Daoling pun datang dan memanggil muridnya yang bernama Mulei. Suhei pun merasa ini situasi yang tidak baik. Ini adalah momen kritis. Masternya pasti seseorang yang tidak bisa dirinya hadapi, dan Suhei pun merasa harus lari. Lalu Chen Daoling pun tiba-tiba dan seketika melemparkan sesuatu kepada Mulei. Chen Daoling menyebut bahwa itu adalah pil emas. Mulei harus mengedarkan ki-nya di sini dan menyembuhkan lukanya terlebih dahulu. Dirinya akan mengejar ular iblis itu. Chen Daoling pun meminta Mulei untuk menyembuhkan luka dan kembali untuk bergabung dengan dirinya. Chen Daoling pun merasa bahwa ini adalah kesalahannya. Mulai kehilangan lengannya karena ular iblis itu. Dirinya pasti akan membunuhnya dan mengorbankannya ke altar.
Di sisi lain, Suhei yang kabur pun menilai jangkauan persepsi ilahi ini, kecepatannya, niat membunuhnya. Suhei takut Chen Daoling setidaknya mencapai tahap refinement. Lalu di saat yang sama, Chen Daoling pun berteriak dan mengatakan jika ular iblis itu menyerah, dirinya tak akan mengampuninya. Suhei pun merasa Chen Daoling lebih kuat dari dirinya, tapi Chen Daoling masih berpura-pura. Suhei pun bertanya mengenai pikiran Chen Daoling yang mengira dirinya bodoh. Dengan ini, Suhei harus lari dengan kecepatan penuh dan tidak melawannya. Dan segera Suhei menggunakan Earthen Motion. Chen Daoling yang menggunakan Perception Sensei menyebut bahwa ular ini benar-benar telah menguasai Earthen Motion dan kabur ke bawah tanah. Ini sangat aneh menurutnya. Binatang ini pintar. Lalu di saat yang sama, Suhei yang kabur ke bawah tanah tidak sengaja menabrak sebuah batu. Dan ini membuatnya bertanya-tanya benda apakah ini. Setelah diperhatikan, ternyata ini adalah batu granit. Earthen Motion tidak bisa digunakan. Meskipun ekornya dapat memotongnya, itu akan terlalu lambat. Dan di saat yang sama, Suhei menyadari bahwa Chen Daoling semakin mendekat dan dia akan menangkap dirinya. Dengan ini, dirinya hanya bisa lari ke atas. Saat Suhei sampai di permukaan, Suhei pun melihat sebuah tebing di depannya. Dan Suhei sendiri memiliki rencana untuk ini. Tak lama berselang, Chen Daoling pun menyusul Suhei ke permukaan dan bertanya-tanya mau lari kemanakah ular ini. Dan di saat yang sama, tiba-tiba sebuah batu-batu besar berjatuhan dari atas tebing. Dan ini mengagetkan Chen Daoling. Chen Daoling pun dengan cepat mengaktifkan teknik Diamond Body Protection. Chen Daoling pun bertanya-tanya apakah batu jatuh ini perbuatan ular iblis itu. Suhei yang memperhatikan Chen Daoling mengetahui bahwa Chen Daoling menggunakan alat Magic Self Defense. Suhei pun menekankan jika dirinya tidak bisa membunuh Chen Daoling, maka dirinya akan menguburnya. Dan Suhei pun meletakkan jimat meledak di sisi tebing dan pergi menjauh. Dan ledakan ini pun berlangsung selama setengah jam. Dan kini Chen Daoling pun terjebak di reruntuhan batu. Dan kondisi Chen Daoling sendiri masih menahan batu-batu yang menimpanya. Chen Daoling pun bertanya apakah Suhei pikir dirinya tak bisa memindahkan batu ini. Namun saat Chen Daoling mencoba menggunakan Earthen Motion, nyatanya tidak bekerja. Chen Daoling pun bertanya-tanya jenis batu apakah ini. Ular iblis itu benar-benar berniat menjebaknya di sini sampai mati. Kemudian Chen Daoling pun mengatakan bahwa dirinya tidak mengharapkan Treasure Master yang terlupakan akan dibutuhkan pada saat seperti ini. Dirinya sangat kesal, ini adalah sesuatu yang paling mendesak. Feel Violent God yang ditinggalkan Master yang mengkonsumsi 20 tahun usia dalam waktu yang singkat. Tingkat kultivasi naik ke tahap Foundation Establishment. Dan seketika ledakan pun terjadi. Chen Daoling pun tersenyum lebar karena kekuatannya saat ini meledak-ledak. Dan inilah rasanya jika dirinya berada di tahap Foundation Establishment. Chen Daoling pun sangat marah dengan ular iblis ini, karena ular iblis ini membuatnya menggunakan keterampilan rahasianya dan kehilangan usia sebanyak 20 tahun. Dirinya akan mengumpulkan roh jahatnya. Ular iblis tidak dapat lari dari dirinya. Chen Daoling pun menegaskan bahwa dirinya akan mengelupas kulit ular iblis ini, menarik tendonya, dan menghisap sumsum tulangnya, dan segera melompat pergi mengejar ular iblis itu. Suhei sendiri yang merasakan menggunakan defense sensei-nya semakin panik dan bertanya-tanya bagaimana Chen Daoling bisa kabur. Niat membunuh ini dan kecepatannya, Suhei heran apakah Chen Daoling telah menembus tahap Foundation Establishment. Lalu tak berselang lama Chen Daoling pun mengejar ular iblis. Suhei pun bergegas menuju sungai. Namun di saat itu Chen Daoling menggunakan gravitation sehingga membuat beban tubuh Suhei semakin berat dan membuatnya sulit bergerak. Suhei pun bertanya-tanya apakah ini teknik gravitasi. Bagaimana Foundation Establishment dapat memiliki kekuatan besar? Chen Daoling pun bertanya apakah ular iblis tidak melawan. Ular iblis telah membunuh muridnya. Ular iblis akan mati hari ini. Sedangkan Suhei sendiri menilai bahwa jajingan tua ini tak tahu malu. Jelas mereka yang ingin mengambil buah ular lebih dulu. Suhei tidak bisa berdiam diri menunggu kematiannya. Dan di saat itu Suhei pun kembali melemparkan sisik emasnya kepada Chen Daoling.
Chen Daoling yang melihat ini tidak percaya. Ular iblis tahu cara menggunakan senjata tersembunyi. Di saat itu, Chen Daoling pun mencoba memanipulasi senjata milik Su He dengan gravitasinya, tapi nyatanya tidak berhasil. Dan ini mengagetkan Chen Daoling dan bertanya-tanya mengapa gravitasinya tidak bekerja. Chen Daoling pun juga tidak menyangka senjata ini bisa menghancurkan pelindungnya. Su He yang melihat kesempatan ini segera lari masuk ke dalam air. Su He pun menilai Chen Daoling sedang dalam tahap foundation establishment. Dia pasti lebih kuat dari dirinya. Su He pun harus ke darat dan bersembunyi secepatnya. Su He pun harus ke darat dan bersembunyi secepatnya. Su He pun mencoba memikirkan tempat sembunyinya. Dan di saat itu Su He pun memutuskan untuk pergi ke desa ular di Mountain Temple. Itu adalah tanah dirinya yang diberkati oleh Dewa Gunung. Kemudian Chen Daoling yang terus mengejar Su He pun kini sampai di Mountain Temple di desa ular. Chen Daoling pun mengatakan bahwa ular iblis penuh dengan cara. Chen Daoling pun bertanya-tanya mengapa ular iblis memilih mati sebagai tempat bersembunyinya. Apakah ada tipuan lagi kali ini? Chen Daoling pun memanggil ular iblis untuk keluar, karena dirinya tahu ular iblis bersembunyi di dalam. Sedangkan Su He sendiri berharap Dewa Gunung akan muncul dan menyelamatkannya. Bahkan jika Dewa Gunung tidak muncul, bisakah menunda Chen Daoling sementara sampai dirinya memulihkan sebagian energinya kembali? Jika tidak, dirinya akan menggunakan seluruh sisik emasnya untuk melawan Chen Daoling. Lalu Chen Daoling yang melihat ular iblis tidak menunjukkan batang hidungnya. Dengan ini Chen Daoling pun menghancurkan tempelnya dan seketika menggunakan Flame Explosion Talisman. Su He pun tidak menyangka Chen Daoling menjadi gila dan meledakkan tempat ini hingga Su He pun kini tertimpa puing-puing bangunan. Namun di saat itu sebuah bayangan besar pun muncul di hadapan Chen Daoling dan menyebut Chen Daoling sangat berani menghancurkan patung keramatnya. Dan untuk episode selanjutnya tunggu 2 minggu lagi untuk 2 chapter. Sekian dan terima kasih.